Sung Ilwan berkata, "Kid, portal besar yang mendatangkan monster. Setelah kau mengalahkan bos monster dungeon, kau harus meninggalkan dungeon dalam waktu 1 jam. Namun aku gagal melakukan itu dan terjebak di celah antar dimensi. Para rulers menghubungiku saat aku berada di kondisi seperti itu, dan mereka menyerahkan kekuatan mereka padaku untuk menghentikan para monarchs. Dan akhirnya, Brightness Fragment of Brilliant Light memberikanku perintah baru untuk melindungi Shadow Monarchs. Karena itulah, aku menolongmu." Kita flashback di momen saat Sung Jinwoo bertemu dengan ayahnya yang sekarat. Sung Ilwan yang sekarat melanjutkan perkataannya, "Aku tak ingin memperlihatkan keadaan yang seperti ini padamu. Maaf. Aku merindukanmu," ucap Sung Jinwoo. Mendengar perkataan Sung Jinwoo, Sung Ilwan sangat terkejut. Sung Ilwan menatap Sung Jinwoo dan air matanya mulai mengalir. Sembari memegangi kepalanya, Sung Ilwan berkata, Aku selalu ingin melihatmu. Selalu." Sung Ilwan memeluk Sung Jinwoo dan melanjutkan perkataannya, "Kau sudah tumbuh dengan baik. Aku ingin bicara denganmu sedikit lebih lama. Aku ingin tetap bersamamu sedikit lebih lama. Maaf, karena sudah gagal menjadi ayah yang baik." Dan sekarang kita berpindah ke apartemen Sung Jinwoo setelah para rulers mengaktifkan artefak dewa, Cup of Reincarnation. Terlihat Jinwoo kecil yang sedang berada di ruang tamu melihat ayahnya yang masih hidup. Melihat ayahnya di sana, Jinwoo berkata, "Ayah?" Sung Ilwan menengok ke Jinwoo sembari berkata, "Kok ayah? Bukannya papa?" Melihat Jinwoo yang tiba-tiba menangis, Sung Ilwan berkata, "Ada apa, nak?" Jinwoo menjawab, "Aku mungkin baru saja bangun dari mimpi buruk." Mendengar jawaban Jinwoo, Sung Ilwan tersenyum, lalu memejamkan matanya, dan tiba-tiba menempelkan wajahnya ke koran sambil menahan tangis. Setelah menutupi wajahnya dengan koran, Sung Ilwan tidak dapat membendung air matanya karena perasaannya yang campur aduk. Singkat cerita, sekarang kita beralih ke sebuah kafe. Nampak Sung Ilwan yang bertemu dengan ular. Sung Ilwan bertanya ke ular, "Jadi apa keputusan yang diambil anakku?" Ular menjawab, "Shadow Monarchs memilih untuk tinggal di dimensi ini." Dia berkata, "Setiap menit, setiap detik yang ada di dimensi ini sangat berharga baginya. Apa kau akan selalu bersembunyi dari Shadow Monarchs?" "Tidak, dari anakmu." Sambil menyeruput kopinya, Sung Ilwan menjawab, "Benar, karena anak itu tak ingin siapapun mengingat masa lalu." Ular tersenyum dan menanggapi, "Buah memang jatuh tak jauh dari pohonnya. Setelah aku pergi dari sini, tak akan ada lagi campur tangan dari para rulers. Dengan begitu, urusan di dunia ini sudah berakhir. Jujur, selama ini sangat menyenangkan. Hatiku berdebar menunggu Shadow Monarchs untuk melihat seperti apa hasilnya." Para rulers juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih, bukan hanya kepada Shadow Monarchs, namun juga padamu, Sung Ilwan. "Apa ada yang bisa kami lakukan untukmu?" Sung Ilwan diam sejenak, lalu menjawab, "Ingatanku, bisakah kau menghapus ingatan masa laluku?" Ular menjawab, "Tentu saja itu bisa dilakukan, tapi kenapa kau ingin melakukannya?" Sung Ilwan menjawab, "Rasanya sangat sulit untuk pura-pura bodoh dan tidak tahu di hadapan anak dengan persepsi luar biasa seperti itu. Selain itu, aku ingin menjadi ayah biasa yang khawatir dengan anaknya. Bagiku, Jinwoo bukanlah Shadow Monarchs, melainkan anakku yang berharga." Mengeluarkan sihir di tangannya, ular berkata, "Dimengerti. Saat kau meninggalkan kafe ini, semua ingatan tentang garis waktu dan dimensi yang dihapus juga akan hilang dari ingatanmu." Ular meninggalkan Sung Ilwan sembari berkata, "Meski kau mungkin tak akan mengingat ini, aku doakan kau memiliki masa depan yang tenang." Dan sekarang kita beralih ke sebuah restoran yang dimana orang-orang di sana berpesta, dan Jinho salah satu orang yang ada di dalam restoran itu. Jinho yang gugup berkata dalam hati, Aku tak nafsu makan karena terlalu gugup. Ini pertama kalinya aku mengikuti acara sambutan anak baru seperti ini."
Tapi perasaan apa ini? Meski aku hidup dengan enak sebagai anak kedua dari keluarga yang bisa dibilang kaya, restoran daging ini terasa sangat familiar denganku. Tiba-tiba seorang senior bersender di pundak Jinwoo sembari berkata, "Jangan murang begitu, Jinho. Seseorang mungkin akan berpikir kalau kami membulimu kalau kau murung seperti itu." Jinho yang gugup menanggapi, "Tak apa-apa senior." Senior menanggapi, "Sudahlah, maksudku jangan gugup dan biasa saja. Kau bisa melakukan itu di sekitarku. Namun hati-hati dengan senior yang lain. Ada senior yang galak di prodi kita. Kau tahu, dia bukan tipe yang suka marah-marah di depan juniornya, tapi karisma yang dia miliki itu luar biasa." Mendengar perkataan seniornya, Jinho berkata dalam hati, "Kurasa orang itu mirip dengan ayahku." Senior bertanya ke Jinho, Orang yang baru-baru ini namanya naik daun sebagai idola di cabang atletik itu, siapa namanya? Cha Eun-yung?" Jinho menanggapi, "Maksudmu Cha Hae-in?" Senior berkata, "Ah benar, Cha Hae-in. Kau kenal dia kan? Dia adalah pacar dari senior yang itu. Nah, dia sudah datang tuh." Menengok ke sana kemari, senior berkata, "Kenapa tak ada cewek yang datang ke meja kita? Mungkin aku saja yang pindah ke meja yang banyak junior imut." Tiba-tiba senior dengan aura kematian datang dan duduk di hadapan Jinho. Jinho dan senior di sampingnya nampak ketakutan melihat senior dengan aura kematian tiba-tiba duduk di meja mereka. Melihat senior dengan aura kematian, Jinho diam mematung sembari berkata dalam hati, "Ah, senior, kenapa dia duduk di depan kami?" Senior yang berada di samping Jinho beranjak dari kursinya sembari berkata, Aku akan menjamu senior yang lain." Senior dengan aura kematian, tangan sebelah kiri menggunakan sarung tangan untuk menutupi bekas luka yang ditinggalkan oleh Antares. Siapa lagi kalau bukan Sung Jinwoo? Sung Jinwoo memberikan minuman ke Jinho. Melihat minuman yang diberikan oleh Jinho, Jinho berkata dalam hati, "Dia ingin aku minum soju sebagai minuman pertamaku." "Ah, terserahlah, senior ini menakutkan. Aku tak terlalu pandai minum alkohol." Jinho menerima minuman itu dan langsung meminumnya. Jinho nampak terkejut setelah menghabiskan minuman itu. Jinho bertanya, "Senior, bukankah ini soda?" Jinho menjawab, "Kau bahkan tak bisa menahan bir, dan kau berharap aku memberimu alkohol? Saat kau bersamaku, itulah yang kau minum." Menuangkan minuman ke gelas Jinho, Jinho berkata, "Jinho, kenapa kau memanggilku senior? Panggil aku Yung mulai sekarang." Jinho nampak bingung dengan apa yang dikatakan oleh Jinho. Melihat Jinho yang diam tidak menjawab, Jinho bertanya, "Kenapa? Kau tak mau?" Jinho yang ketakutan menjawab, Tidak, bukan begitu Yung Nim." Setelah mengatakan hal tersebut, Jinho merasa ada yang janggal. Jinho yang bingung bertanya-tanya dalam hati, kenapa aku mudah sekali bicara dengannya? Sebelum itu, apa aku pernah menyebutkan namaku padanya?" Nampak Jinho yang tersenyum menyodorkan gelasnya sembari berkata, "Bersulang." Dengan senyum yang lebar, Jinho menyodorkan gelasnya sembari berkata, "Bersulang." Singkat cerita, hari telah berganti esok, tepatnya di sekitaran universitas. Terlihat Sung Jinho yang sedang menerima telepon dari Jinho. Jinho bertanya, Yung Nim, kenapa kau tak datang ke aula prodi hari ini?" Jinho menjawab, "Aku ada kesibukan sendiri." "Oh iya Jinho, aku ada urusan penting mendadak yang harus dilakukan. Jadi aku percayakan kau untuk menjadi pengganti absenku di kelas sore ini." Jinho menjawab, Kau sangat terkenal di antara para profesor. Mana mungkin mereka tak menyadarinya. Lagi pula kau ada di mana sekarang?" Jinho menjawab, "Dalam perjalanan menuju rumah sakit universitas." Jinho bertanya kembali, "Apa? Kenapa kau ada di rumah sakit? Itu tak ada hubungannya dengan prodi kita." Jinho menanggapi, "Kalau begitu, kuserahkan padamu." Yung Nim! Yung Nim! Tidak banyak omong, Jinho langsung mematikan ponselnya. Seorang wanita yang berjalan di hadapan Jinho berkata dalam hati, "Aku senang karena bisa keterima di universitas di Seoul. Tapi apa aksen busanku masih terlalu jelas? Aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan bahasa standar. Tapi kenapa prodi keperawatan menggunakan banyak sekali istilah bahasa Inggris?" Melewati Jinho, wanita itu diam sejenak, lalu menengok ke Jinho sembari berkata, "Permisi. Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Dipanggil oleh wanita itu, Jinho diam sejenak, lalu menjawab, "Tidak." Setelah menjawab, Sung Jinho lanjut berjalan ke tempat tujuannya. Dan wanita yang bertanya ke Jinho tadi
adalah Mbak Juhe, Lur. Melihat Sung Jinwoo yang pergi, Mbak Juhe diam sejenak. Tiba-tiba saja dirinya merasa aneh sembari berkata dalam hati, "Hah? Kenapa aku tiba-tiba bicara dengan orang asing? Pasti dia berpikir aku orang yang aneh. Atau mungkin dia berpikir aku ingin mengajaknya masuk kultus tertentu." Terlihat Jinwoo tersenyum melihat Mbak Juhe yang salting. Dan sekarang kita beralih ke dalam rumah sakit. Terlihat ada 2 penjaga di sana yang sedang menjaga sebuah ruang rawat. Seorang dokter memasuki ruangan itu dan menemui seorang pria tua yang terbaring di sana. Pria tua itu berkata pada dokter, "Apa kau bisa membantuku bangun?" Dokter pun bergegas membantu pria tua itu bangun. Di saat sedang membantu pria tua itu bangun, dokter melihat sebuah botol kecil berisi cairan merah di atas meja. Dan tentunya kalian sudah tahu kalau cairan merah itu adalah Holy Water of Life. Dokter bertanya pada pria tua, "Ini apa, Direktur?" Pria tua menjawab, "Seorang pria muda baru saja berkunjung dan memberikan itu padaku. Rasanya aneh sekali. Penjaga di pintu luar tak lengah sedikit pun. Namun ia bisa meninggalkan botol itu tanpa disadari siapapun. Tapi apa yang dikatakan oleh pria itu padaku yang lebih tak bisa dipercaya. Di garis waktu berbeda yang kini telah hilang, aku melawan monster-monster kuat bersama pria muda itu. Dia datang untuk memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih atas masa lalu itu. Setelah itu, dia menghilang begitu saja seperti cahaya. Seolah dia tak benar-benar berada di sana sebelumnya. Pria muda itu bilang, kalau aku meminum cairan yang ada di botol itu, semua penyakitku akan sembuh seketika." Setelah mendengar cerita dari pria tua itu, dokter bertanya, "Direktur, Anda tidak mungkin percaya dengan hal seperti itu, kan?" Di sini terlihat bahwa pria tua itu adalah Go Gun-hee, Lur, yang di masa lalu dia adalah seorang presiden Asosiasi Hunter Korea. Go Gun-hee berkata, "Aku sudah terlalu lelah dengan sakit ini. Siapa peduli ini palsu atau bukan?" Go Gun-hee mengambil botol itu. Setelah menggenggam botol itu di tangannya, Go Gun-hee bertanya pada dokter, "Biar kutanyakan sesuatu padamu. Jika aku tak meminum ini, berapa lama lagi waktu yang kupunya?" Mendengar pertanyaan Go Gun-hee, dokter hanya terdiam, tidak menjawab. Go Gun-hee berkata, "Jika sesuatu terjadi padaku setelah aku meminum ini, maka ukirlah ini di batu nisanku. Direktur Go Gun-hee meninggal setelah bertarung dengan gagah melawan penyakitnya." Go Gun-hee memegang tutup botol, lalu memutarnya dan melepasnya. Go Gun-hee mendekatkan botol itu di depan mulutnya dan meminumnya sampai habis. Setelah menghabiskan cairan di dalam botol itu, Go Gun-hee meletakkannya kembali ke meja, lalu berbaring di kasurnya sembari berkata ke dokter, "Aku ingin istirahat sebentar." Dokter menanggapi, "Selamat beristirahat, Direktur. Jika ada masalah, segera panggil saya." Setelah mengatakan hal tersebut, dokter langsung meninggalkan ruang rawat Go Gun-hee. Ditinggal oleh dokter, Go Gun-hee memejamkan matanya. Di saat Go Gun-hee mencoba untuk tidur, cahaya matahari menerangi wajahnya, sehingga membuatnya kesulitan untuk tidur dan membuka matanya kembali. Setelah sinar matahari melewati wajahnya, Go Gun-hee mencoba memejamkan matanya kembali untuk tidur. Namun, mentari yang tadinya tertutupi oleh awan mulai terbuka kembali dan menerangi gedung rumah sakit di sana. Cahaya mentari itu juga menembus jendela ruangan Go Gun-hee dan menerangi ruangannya. Perlahan, cahaya mentari itu mulai menghangatkan tubuh Go Gun-hee. Go Gun-hee mengangkat tangannya yang gemetaran dan meletakkan tangannya di dadanya. Go Gun-hee memegang erat dadanya untuk merasakan detak jantungnya. Go Gun-hee yang sedang memejamkan matanya lagi-lagi diterangi oleh mentari. Karena terlalu terang, Go Gun-hee harus membuka matanya dan melihat cahaya terang di luar sana. Sembari memegang erat dadanya, Go Gun-hee tersenyum dan berkata, "Sepertinya sinar matahari masih terlalu panas bagi musim dingin untuk datang."